Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herviadi dengan NIM 19065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Health Related Quality of Life atau kualitas hidup terkait kesehatan. Baik, dalam video kali ini ada 4 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi, manfaat, cara pengukuran, dan instrumen EQ5D5L. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi. Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi individual terkait posisinya dalam suatu kehidupan dalam berbagai konteks seperti konteks budaya, sistem nilai di mana setiap individu berada dan saling berhubungan terhadap suatu tujuan hidup, harapan, standar, dan lainnya yang saling berkaitan. Selanjutnya ada manfaat. Terdapat beberapa manfaat dari pengukuran kualitas hidup, di antaranya untuk mengetahui secara pasti pengaruh suatu penyakit atau suatu perlakuan pada pekerjaan, sosial, dan aktivitas keseharian seseorang, sehingga diharapkan dapat dikembangkan desain intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup dari individual tersebut. Manfaat selanjutnya ada pengukuran pada kualitas hidup membantu untuk memberikan informasi secara pasti bagian masalah yang penting untuk segera ditangani pada seorang pasien sehubungan dengan penyakitnya. Sedangkan informasi lain dari pengukuran kualitas hidup sangat berguna untuk mengantisipasi masalah dengan diberikannya intervensi pencegahan jika diperlukan. Selanjutnya, beberapa pengukuran kualitas hidup dapat menjelaskan pengaruh pengobatan pada kualitas hidup pasien. Melalui pengukuran kualitas hidup, pasien memungkinkan untuk mengukur pengaruh tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh terapi dan untuk mengidentifikasi beberapa determinan dari rendahnya ketaatan pada suatu terapi. Pengukuran kualitas hidup berguna untuk perbandingan suatu terapi. Misalnya, jika ada 2 prosedur terapi yang diterapkan kepada seseorang pasien memiliki tingkat keberhasilan yang hampir sama, namun salah satunya memberikan efek kualitas hidup yang rendah, maka pengukuran kualitas hidup tersebut menjadi dasar pemilihan terapi yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Selanjutnya, cara pengukuran. Pengukuran kualitas hidup dapat digunakan beberapa alat atau instrumen. Di antaranya yang pertama, instrumen generik. Instrumen generik biasanya digunakan pada populasi umum untuk mengetahui pengukuran utilitas dan profil kesehatan. Kelebihan dari instrumen ini adalah dapat digunakan secara luas untuk semua orang dan tidak bergantung pada jenis penyakit atau jumlah penyakit. Di balik kelebihan tersebut ada beberapa kekurangan instrumen ini, yaitu kurang responsif terhadap perubahan kesehatan, serta tidak memiliki fokus terhadap masalah pada pasien. Selanjutnya ada instrumen spesifik. Penggunaan instrumen spesifik digunakan untuk melihat bagaimana dampak sebuah penyakit terhadap kualitas hidup tiap individu. Sedangkan pada populasi umum dapat digunakan untuk membandingkan HRQL dengan beban ekonomi di suatu negara. Untuk kelebihan instrumen spesifik ini adalah lebih relevan untuk populasi yang spesifik dan lebih responsif terhadap perubahan suatu kesehatan. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat membandingkan semua populasi yang kurang bisa mendeteksi efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya, instrumen Eurocall terdiri dari Yayasan Penelitian dan Asosiasi Grup. Yayasan Penelitian Eurocall adalah sebuah organisasi nirlaba yang mendukung, menginisiasi, dan melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan instrumen yang menggambarkan status kesehatan. Yayasan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan EQ5D, ukuran status kesehatan berbasis preferensi yang banyak digunakan di seluruh dunia dalam uji klinis, studi populasi, dan pengaturan klinis dunia nyata. Kuesioner EQ5D dirancang dengan sedemikian rupa agar bisa diisi sendiri oleh pasien, dan pengisiannya juga membutuhkan waktu yang cukup singkat, sehingga dapat dikombinasikan dengan berbagai alat ukur lainnya. Kuesioner EQ5D5L terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama sistem deskriptif dan yang kedua adalah visual analog scale atau VAS. Baik, langsung saja kita coba ke sistem deskriptif. Kuesioner EQ5D5L merupakan sebuah instrumen generik dengan nilai yang lebih tinggi terkait status kualitas hidup kesehatan yang lebih baik. Pada sistem deskriptif ini terdapat 5 dimensi yang mencakup, yaitu dimensi pertama merupakan dimensi kemampuan berjalan,
Dimensi kedua merupakan dimensi perawatan diri. Yang ketiga, dimensi kegiatan yang biasa dilakukan. Yang keempat, dimensi nyeri dan ketidaknyamanan. Dan yang kelima adalah dimensi kecemasan atau depresi. Masing-masing dari 5 dimensi dibagi menjadi 5 level dari masalah yang dirasakan, yaitu level 1 tidak bermasalah, level kedua sedikit bermasalah, level ketiga cukup bermasalah, level 4 sangat bermasalah, dan level 5 amat sangat bermasalah. Baik, langsung saja ke contoh sistem deskriptif. Seperti pada gambar yang tertera di samping, berikut merupakan sebuah kuesioner yang diisi pasien. Terdapat 5 domain. Yang pertama, pada domain mobility atau kemampuan berjalan, pasien memilih level 2, yang artinya menunjukkan sedikit bermasalah pada kemampuan berjalan. Pada domain kedua, perawatan diri, pasien memilih angka 1, yang artinya tidak ada masalah pada perawatan diri. Domain ketiga, domain kegiatan yang biasa dilakukan, pasien memilih angka level 1, yang artinya tidak ada masalah pada kegiatan yang biasa dilakukan. Selanjutnya pada domain keempat, rasa sakit atau nyeri, pasien memilih angka level 3, yang artinya menunjukkan masalah sedang pada domain rasa nyeri. Pada domain terakhir, ada rasa cemas dan depresi. Pada domain ini, pasien memilih level 4, yang artinya menunjukkan masalah berat. Jadi, dari jawaban pasien tersebut, didapatkan health state pada pasien tersebut adalah level 2, 1, 1, 3, dan 4. Selanjutnya ada visual analog scale. Pada EQ-FAS, responden diminta menilai keadaan kesehatan seluruhnya antara 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai skala yang dihasilkan, maka semakin baik kondisi kesehatannya. Dan sebaliknya, semakin rendah skala yang dihasilkan, maka semakin buruk kondisi kesehatannya. Di mana 0 adalah keadaan kesehatan yang paling buruk yang dapat dibayangkan, dan 100 adalah kesehatan terbaik yang dapat dibayangkan. Baik, kita langsung saja ke contoh. Mari kita lihat bersama-sama seperti yang digambar. Terdapat EQ-FAS. Pada gambar ini, pasien diminta untuk mengisi angka kesehatan yang mereka rasakan. Dan kemudian dipersilakan untuk mengisi pada bagian kotak atau kolom yang telah ditentukan. Dan hasil yang dipilih pasien tersebut adalah 77. Selanjutnya, hasil yang telah diperoleh dari sistem deskriptif tersebut akan dianalisa data menggunakan koefisien yang telah ditetapkan sebelumnya. Koefisien tersebut dapat dilihat dari jurnal Purba et al. 2017. Begitu juga dengan EQ-FAS yang diperoleh dianalisa data dengan cara merata-ratakan atau mempresentasikan. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai pengukuran kualitas hidup menggunakan kuesioner EQ5D5L. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.